140-an mahasiswa ini harus benar-benar menyimak. Bagi yang tidak hadir ini, ya itu Anda tanggung sendiri. Kalau ada kesalahan, nanti dalam proses penyelesaian studi Anda tidak bisa melakukan atau mengaktifasi atau menggunakan SIM TI dengan baik. Pimpinan jurusan atau pihak jurusan telah melakukan sosialisasi. Jangan salahkan kami kalau Anda tidak bisa nanti Anda tidak bisa mengelola ini dengan baik. Jadi saya berharap bahwa tidak ada yang bertanya lagi ke operator nanti bagaimana ini Kak. Karena kita telah melakukan sosialisasi. Yang hadir di sini juga harus menyimak dengan baik. Jangan sampai Anda hanya store nama, lalu Anda mengerjakan sesuatu dan Anda tidak menyimak ini dengan baik. Buat apa kami lakukan sosialisasi kalau ada lagi yang bertanya nanti? Harapan saya dengan sosialisasi yang maksimum ini, tidak ada lagi yang bertanya dengan penggunaan SIM TA. Ingat, SIM TA ini akan kita gunakan aktif mulai tanggal 1 Februari. Tapi kita akan uji coba 1 minggu sebelum 1 Februari ini dalam rangka melihat ketahanan aplikasi ini. Nah, tanggal Februari nanti kami harapkan tidak ada lagi yang bertanya bagaimana ini. Jadi sekarang kita akan bermigrasi dari sistem yang manual ini, yang masih menggunakan aplikasi Google Form, sekarang akan kita pindahkan ke SIM TA ini. Dan di sini ini akan jauh lebih efektif, lebih bagus dan lebih tertata. Apalah artinya kita sebagai teknik informatika, jurusan teknik informatika dan komputer, kalau kita tidak mengandalkan aplikasi-aplikasi yang digunakan ini. Sebelum saya membuka acara ini, saya ingin mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan acara kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih kepada Rahmaniar SPD MPD, kemudian Ummu Hadana SPD MPD, Ayu Lestari SPD. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa kita semua. Dan saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk membuka acara sosialisasi ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi SIM TA jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan sekaligus pembukaan secara resmi yang telah disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk di sosialisasi penggunaan sistem informasi tugas akhir yang akan disampaikan oleh operator Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, baik itu bagian administrasi maupun bagian penjadwalan. Dan insya Allah nanti akan hadir juga di tengah-tengah kita Kak Sabrang selaku developer dari sistem ini. Mungkin saya langsung serahkan ke Ibu Rahmaniar SPD MPD untuk sosialisasinya. Baik, terima kasih Saudari Ayu Lestari SPD. Terlebih dahulu saya izin untuk share screen. Error lagi perangkat. Share screen, Mak. Ya, mohon maaf, ada kendala perangkat sedikit. Saya ini dulu, perbaiki dulu. Progress.
Mohon maaf sebelumnya PPT saya akan di-share oleh Ayu Lestari. Silakan Ayu. Ya. Kalau begini Kak, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Bapak Dr. Mustari S. Lamada MT, Saudari Umu Hadana SPD MPD, dan Saudari Ayu Lestari SPD. Dan serta adik-adik yang bergabung pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam ruang virtual ini. Tak lupa pula kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Rahmaniar, biasa disapa Niar. Mungkin sebagian besar adik-adik mahasiswa sudah banyak yang kenal dengan saya karena sedikit banyaknya pengurusan itu langsung berurusan dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SIMTA. Apa itu SIMTA? SIMTA itu singkatan dari Sistem Informasi Tugas Akhir. Nah, Sistem Informasi Tugas Akhir ini dirancang oleh Bapak Ketua Jurusan kita sendiri, yaitu Bapak Dr. Mustari Lamada MT, untuk mempermudah pekerjaan dari sisi admin maupun dari sisi mahasiswa. Nah, di mana sistem ini akan mengatur semua pelaksanaan dan kelengkapan ujian, mulai dari proposal, hasil, sampai ke ujian tutup. Nah, sistem ini akan dikembangkan sedikit demi sedikit, namun yang pengembangan utama dari sistem ini itu sebagai pengganti penjadwalan manual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjadwalan manual ini memiliki beberapa kekurangan atau kasus seperti yang terjadi human error atau penjadwalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya sistem ini, semoga pelayanan jurusan dapat meningkat, karena jujur saja kami dari sisi admin juga merasa kewalahan untuk mengurusi mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 1.000, sedangkan kami di jurusan hanya bertiga. Jadi mungkin dari sisi pelayanan mahasiswa juga mengalami hal-hal seperti bahwasanya pelayanannya kurang maksimal atau apa, karena kita dari sisi admin juga kewalahan. Coba dibayangkan 1.000 mahasiswa hanya dilayani dengan 3 orang staf. Jadi kami dari sisi staf memposisikan diri kita sebagai mahasiswa, dan mahasiswa juga harus memposisikan dirinya sebagai staf. Jadi mungkin ada saling pengertian, ya. Jadi itu mungkin gambaran sedikit, karena mungkin ada beberapa dari adik-adik yang mengalami pelayanan kami kurang maksimal, ya, karena itu tadi 3 dibandingkan 1.000 mahasiswa. Oke. Lanjut nih. Next. 3. Ya. Nah, pada aplikasi SIMTA ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi sebelum masuk pada tahap SIMTA. Nah, yang pertama, IDS. Mahasiswa harus terlebih dahulu mengupdate data di IDS, di mana IDS ini adalah sistem yang dijadikan data pusat data mahasiswa di tingkat jurusan.
Jadi mahasiswa yang tidak memiliki akun IDS atau belum pernah login ke akun IDS, silahkan login dengan link ids.tik.ft.unm.ac.id. Kemudian yang belum pernah login sama sekali maka akan registrasi terlebih dahulu. Nah, mahasiswa yang sudah login terlebih dahulu kemudian lupa atau ini tidak ingat lagi passwordnya, silahkan melapor ke admin, ya, karena IDS ini akan berpengaruh ke sistem-sistem yang lainnya. IDS adalah pusat data, jadi data yang ada di IDS itu juga data yang ada di Simpel, data yang ada di SIMTA maupun data-data di sistem yang lain. Kemudian mahasiswa juga harus memastikan datanya itu atau pengajuan judulnya melalui Simpel, karena judul yang masuk di luar Simpel itu tidak akan terbaca di SIMTA. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang pengajuan judulnya masih dilakukan secara offline atau belum menggunakan Simpel, nanti saya akan sebar form itu untuk untuk mahasiswa yang sama sekali belum terdaftar di Simpel, itu bisa mendaftar dengan login menggunakan NIM dan passwordnya juga menggunakan NIM. Namun untuk berkas pengajuan judulnya itu yang diupload hanya SK pembimbing. Ya, SK pembimbing. Nah, SK pembimbingnya ini ditulisi nama penguji 1 dan penguji 2. Karena nama penguji tidak ada di dalam SK. Jadi untuk kita mengetahui bahwasanya pembimbingnya ini, pengujinya ini, mahasiswa mengupload SK pembimbing dan mencatat nama penguji. Ini bagi mahasiswa yang pengajuan judulnya tidak melalui Simpel. Ya. Kemudian data dari Simpel ini akan dikirim ke SIMTA. Nah, SIMTA ini yang akan saya uraikan lebih jelas sebentar. Untuk proses pelaksanaan proposal hasil dan tutup. Nah, setelah dari SIMTA sudah selesai, sudah tutup, maka data mahasiswa akan tercatat sebagai data alumni. Nah, untuk perubahan judul mahasiswa, nanti saya akan sebar linknya di room chat. Silahkan mengisi absen sekaligus mengisi data judul terbaru, karena ada beberapa mahasiswa yang setelah melaksanakan proposal ada perubahan pada judulnya, sedangkan di Simpel belum dirubah karena selama ini pengajuannya kita ke fakultas itu masih berbasis offline, jadi di sistem itu tidak terdata. Nah, untuk kedepannya itu akan didata di Simpel. Jadi yang sudah lewat ini kami mohon untuk mahasiswa mengisi judul baru, judul yang sudah diganti baik pada saat proposal ataupun sebelum proposal, karena ada beberapa yang diganti judulnya, yang direvisi. Itu mengisi link. Nah, ini untuk tampilan awal SIMTA, di mana mahasiswa login itu menggunakan user IDS-nya. Jadi sebelum mahasiswa ke SIMTA mengupdate data dulu di IDS, ya. Jadi kalau ada yang tidak tahu user IDS-nya, silakan melapor ke admin. Namun kalau memang banyak, alangkah baiknya didata saja. Jadi satu orang saja yang mengirim nama dengan NIM-nya, itu akan lebih mudah bagi saya untuk membalas, karena kalau satu-satu saya juga kewalahan, karena di WA saya itu sudah banyak sekali chat yang tertimbun dalam sehari, mungkin banyak sekali mahasiswa yang konsul. Jadi login pakai NIM, login pakai user IDS ya. Jadi untuk tampilan pertamanya itu ada dashboard. Nah, nanti di dashboard ini jadwal mendatang itu akan tertera jadwal seminar yang akan dilaksanakan. Ya, akan tertera di sana jadwal seminar yang akan dilaksanakan. Namun karena ini sistem baru, jadi belum ada pendaftar seminar, jadi masih kosong. Nah, untuk pengguna baru silahkan klik di sini ada
silahkan mengklik proses pendaftaran pada SIMTA. Nah, klik kemudian ada untuk registrasi data. Nah, jangan registrasi ketika datanya atau judulnya, baik judul pembimbing atau pengujinya yang tidak sesuai, jangan klik registrasi. Silahkan melapor ke prodi atau ke jurusan. Silahkan melapor ke jurusan bahwasanya ada data yang tidak sesuai. Ketika data sudah sesuai, silahkan klik registrasi. Ya. Nah, di sini pada saat kita sudah registrasi, maka akan muncul menu proposal. Jadi nanti di menu-menu ini akan ada dashboard proposal hasil maupun tutup. Namun itu akan muncul ketika prosesnya kita sudah sampai di situ. Nah, untuk saat ini proposal kita belum sampai ke tahap hasil, jadi tahap untuk menu hasilnya itu belum muncul. Jadi yang pertama dilakukan di sini itu mengupload SK pembimbing. Upload SK pembimbing, kemudian disimpan. Nah, setelah diklik simpan, mahasiswa akan secara otomatis dapat mengunduh lembar pengesahan dan lembar konsul. Jadi pengesahan yang selama ini mahasiswa buat manual, itu sudah tidak dibuat manual lagi, sisa langsung dicetak, kemudian juga lembar konsulnya sisa langsung dicetak. Kemudian pada menu kedua ada logbook, mahasiswa dapat mengisi logbooknya di sini, klik tambah, kemudian tanggal berapa konsulnya, pembimbing 1 atau pembimbing 2, kemudian masukkan catatannya, kemudian klik simpan. Ini juga dapat dicetak rekap konsulnya. Jadi kadang juga ada mahasiswa yang kehilangan lembar konsul atau apa. Nah, kalau kita masukkan di sistem ini, di akhir kita dapat mencetak. Ini ada tombol cetak, kita dapat mencetak hasil-hasil konsul kita baik dari pembimbing 1 maupun dari pembimbing 2. Kemudian untuk verifikasi berkas, untuk di proposal, yang pertama mengupload file SK pembimbing yang di awal dilakukan. Itu sudah ada, dapat kita lihat di sini, filenya sudah muncul. Nah, yang belum muncul itu adalah file lembar konsul, lembar pengesahan, dan bukti keikut sertaan seminar. Silahkan klik edit untuk mengupload ketiga berkas yang belum lengkap ini. Jadi ketika kita mengklik edit, maka akan muncul permohonan untuk mengupload berkas. Next lagi. Bisa aku pegang mana? Mouse. Nah, ini akan kita mengupload file konsul, lembar pengesahan, dan bukti keikut sertaan seminar. Kemudian setelah diupload, klik simpan dan akan muncul pernyataan bahwasanya file yang kita upload adalah file yang benar. Nah, ketika sudah disubmit, ini sudah tidak bisa diedit. Jadi pastikan file yang kita upload itu adalah file yang benar, karena ini akan diverifikasi oleh admin. Nah, ini adalah tampilan ketika berkas kita sudah terkirim. Jadi ada dalam proses tahap verifikasi. Jadi ketika sudah diklik submit, sudah tidak dapat diedit. Nah, ini setelah diverifikasi oleh admin, kita dapat melakukan pendaftaran seminar. Nah, untuk mendaftar seminar, ketika mahasiswa sudah merasa siap untuk melaksanakan ujian proposal, silahkan klik daftar seminar. Kalau belum siap, jangan mengklik daftar seminar, karena bisa saja 3 hari ke depan itu sudah waktu jadwalnya adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan seminar. Ini adalah proses pendaftaran seminar ketika berhasil, dan ini tampilan ketika jadwalnya mahasiswa sudah keluar dan dapat mencetak undangan. Di bawah ini ada undangan seminar. Jadi undangannya itu secara online dan dapat dicetak oleh mahasiswa sendiri.
Kemudian setelah undangannya sudah keluar, proses pelaksanaan seminarnya pun sudah dilangsungkan melalui Zoom. Nah, ini ada hasil seminar. Jadi mahasiswa dapat melihat nilai yang diberikan baik dari pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2 maupun dari pimpinan sidang. Jadi di sini ada nilai skor akhir, nilai proposalnya. Kemudian untuk mendownload berita acara ada di upload pengesahan revisi proposal. Jadi untuk karena biasa juga pelaksanaan ujian itu entah pembimbing 1 atau pembimbing 2 atau penguji 1 atau penguji 2 itu ada yang tidak sempat hadir. Nah, itu akan membutuhkan berita acara untuk pemberian nilai secara offline. Nah, itu dapat mendownload berita acara di sini dengan mengupload pengesahan revisi. Nih. Kemudian ketika nilainya sudah lengkap semua, silahkan klik finalisasi, kemudian submit untuk memunculkan menu hasil bahwasanya proses proposal mahasiswa itu sudah selesai. Silahkan klik submit untuk memunculkan menu hasil. Nah, ini dia ada menu hasil. Nah, menu hasil ini kita akan mengupload izin penelitian. Kita akan mengupload file izin penelitian. Muncul juga pertanyaan, Kak, saya file izin penelitian saya ada dari fakultas, ada dari luar. Nah, yang diambil itu ada misal penelitiannya di sekolah. Jadi kan ada izin penelitian dari fakultas ke penanaman modal ke sekolah. Nah, yang diambil ini yang ditujukan ke sekolah. Yang dari penanaman modal ditujukan ke tempat penelitian yang sebenarnya. Jadi itu yang diupload. Kemudian setelah mengupload izin penelitiannya, maka mahasiswa akan bisa mendownload lembar pengesahan dan lembar konsul seperti pada tahap seminar proposal tadi. Nah, setelah ini selesai, kita akan mengisi logbook seperti proposal tadi. Kegiatan yang dilakukan dengan pembimbing itu dicatat by system. Kemudian untuk verifikasi berkas. Nah, untuk verifikasi berkas seminar hasil ini lebih banyak dari proposal karena di sini sudah memasukkan bukti finalisasi awal, kemudian surat keterangan selesai meneliti. Di sini ada beberapa file yang diminta itu dilengkapi. Nah, ketika filenya sudah lengkap, silakan klik submit. Setelah diklik submit, maka ini akan masuk ke sisi operator untuk memverifikasi berkas yang dimasukkan oleh mahasiswa. Ketika berkasnya memenuhi syarat semua, maka akan diterima. Dan ketika berkasnya tidak memenuhi syarat, maka akan kami tolak. Ketika permohonan ditolak, maka secara otomatis setiap akun mahasiswa akan dapat mengedit atau memperbarui file yang sebelumnya diupload. Tapi ketika permohonan sudah diterima, itu sudah tidak bisa diedit lagi, ya. Kemudian verifikasi berkasnya sudah selesai. Nah, ini untuk jadwal seminar. Nah, ketika kita sudah siap untuk melaksanakan seminar hasil, silahkan klik untuk daftar seminar. Nah, ketika jadwalnya sudah keluar, dapat juga mencetak undangan hasil, kemudian menunggu sampai proses pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan, dan di sini pada hasil seminar, kasih kembali coba yuk. Di sini pada hasil seminar akan muncul seperti yang tadi, akan ada nilai dari pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1 dan penguji 2, dan pimpinan sidang, dan ada rekap. Dan dapat juga mencetak berita acara seminar hasil. Kemudian setelah nilainya sudah rampung, itu difinalisasi kembali.
kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa harus mahasiswa yang memfinalisasi? Karena jangan sampai ada kan biasa pelaksanaan ujian, kemudian banyak revisinya. Nah, pada saat penilaian hasil yang dikasih nilai 3,6, terus pada saat selesai revisi mungkin dosennya merasa, wah bagus ini perubahannya sangat signifikan, banyak yang berubah dari hasil tak yang sebelumnya. Nah, mau mengupdate nilai. Nah, kalau mahasiswanya sudah merasa nilainya ini sudah sesuai, sudah tidak ada lagi ini, itu akan difinalisasi. Karena kalau tidak difinalisasi oleh mahasiswa itu tidak akan lanjut, dan admin ataupun dosen itu masih dapat merubah nilai dari mahasiswa. Nah, kemudian menu ujian tutup. Nah, di sini mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tutup, ada beberapa berkas yang telah ditetapkan, syarat yang telah ditetapkan oleh universitas, dan biasanya itu akan diberitahu atau ada pengumuman di universitas pada saat pengurusan map merah, bahwasanya map merahnya ini isinya. Jadi itu dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian pada saat ini kita dapat langsung mendownload lembar pengesahan ujian tutup. Jadi tidak ada upload berkas, tapi ini langsung mendownload pengesahan tutup. Kemudian melengkapi berkas yang diminta oleh di sistem ini, mengupload, kemudian submit, dan akan diverifikasi oleh operator. Kemudian pada saat verifikasi diterima, akan melakukan pendaftaran seminar. Nah, pendaftaran seminar ini akan berbeda, ujian tutup ini berbeda dengan hasil maupun proposal. Jadi mahasiswa mendaftar seminar, kemudian nanti dari sisi admin mencetak persetujuan hari. Nah, dari persetujuan hari ini entah dikirim melalui emailnya mahasiswa atau WhatsApp-nya mahasiswa yang akan disetor ke fakultas. Nah, jadi persetujuan yang dari jurusan itu disetor ke fakultas untuk meminta hari ujian, dan berkas-berkas dan undangan itu diambil di fakultas. Nah, ketika undangan tutup mahasiswa sudah ada, itu disetor ke operator jurusan, ya, atau ke KUMU yang memegang pelaksanaan ujian. Nah, setelah penyetoran undangan ujian tutup dari fakultas ke KUMU, nanti akan dibuatkan undangan format WA-nya seperti biasa, dan di sistem juga nanti akan muncul jadwal seminarnya kapan, jadwal ujian tutupnya kapan. Nah, setelah ujian tutup ini berlangsung, mahasiswa juga mengupload pengesahan skripsinya. Pengesahan skripsi di sini yang dimaksud adalah pengesahan yang ada tanda tangannya Pak Dekan. Jadi pengesahan skripsi yang diupload, pengesahan yang bertanda tangan dekan yang akan dijilid. Kemudian juga mahasiswa dapat melihat nilai akhir ujian tutup, dan ada akumulasi dari nilai proposal, nilai hasil, dan nilai tutup. Itulah yang menjadi nilai akhir skripsinya setiap mahasiswa. Jadi nanti akan dimunculkan di skor seminar skripsi. Nah, ketika itu sudah selesai, sama tadi kita mengklik lagi untuk difinalisasi. Nah, setelah semua pengurusan dari sisi ujian tutup ini sudah selesai, silakan klik finalisasi. Maka mahasiswa akan terdaftar sebagai alumni jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sesi pertanyaan diambil alih oleh
moderator. Dengan hormat saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari operator jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Ibu Rahmaniar SPD MPD. Semoga tersampaikan informasi yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Berikutnya kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman mahasiswa di sini baik itu angkatan 2015 sampai dengan angkatan 2018 diizinkan untuk bertanya dengan cara apabila ada pertanyaan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti mengaktifkan kamera dan audionya dan memberikan pertanyaannya. Sesi diskusi dan tanya jawab untuk sesi pertamanya kita buka selama 15 menit mulai dari sekarang. Ya. Bisa. Ya, ini ada dari Andi Syamsul Alam Bulu. Boleh diaktifkan audionya dan kameranya. Tapi kan tidak terlalu bagus jaringanku kalau pakai kamera Kak, jadi bisa audio saja. Bisa. Ya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Begini Kak, kan kebetulan tadi saya agak terlambat. Dari Alia Syamsul Alam. Mungkin ya, Kak? Sebelumnya kita perkenalan dulu Iya. dari kelas mana, ya. Baru kita mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya ke siapa, karena di sini ada kesabaran di sini, Pak. Nah, di sini ada kemungkinan nanti insya Allah akan ada 3 orang yang siap untuk menjawab. Ada Ibu Rahmaniar, ada Ibu Umuhadana, dan nanti ada Kak Sabrang juga yang join. Nanti teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh menyebutkan kepada siapa nanti ingin bertanya. Silakan Andi Syamsul Alam. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Syamsul Alam Bulu dari kelas PTIKA 2015. Ini Kak, pertanyaannya untuk Ibu Rahmaniar tadi. Sebelumnya mohon maaf Kak karena agak terlambat Kak ikut tadi, jadi tidak mengikuti dari awal penjelasannya Ibu Rahmaniar. Adapun pertanyaanku Kak, di sini apakah sistem ini sudah berlaku mulai dari sekarang Kak atau bagaimana? Terus kalau sudah berlaku, bagaimana dengan teman-teman yang sudah selesai seminar proposal misalnya? Bagaimana tahapannya di situ? Kan di situ tadi kan dijelaskan mulai dari pendaftaran judulnya dan sebagainya. Terus yang kalian sudah proposal itu bagaimana Kak? Terus sedikit tambahan lagi Kak, apakah ini ada buku panduan penggunaan sistemnya Kak? Karena kan kalau penjelasannya dari video Kak mungkin biasa dilupa Kak atau sulit untuk jadi mungkin bisa dibikinkan kayak buku panduan dalam bentuk PDF jadi bisa dibaca-baca nantinya kalau ada yang masih kurang dimengerti. Ya mungkin itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Andi Syamsul Alam dulu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi ada 2 ya, bagaimana jika ada yang mungkin sudah selesai proposal atau mungkin sudah selesai hasil. Yang kedua, apakah ada buku panduannya? Mungkin langsung saja kepada Ibu Rahmaniar SPD MPD untuk menjawab pertanyaannya. Andi Syamsul Alam, silakan di low hand. Termute kita. Sabe. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Andi Syamsul Alam Bulu. Saya matikan. Ya, yang pertama, apakah sistem ini sudah berlaku sekarang atau bagaimana? Sistem ini untuk minggu terakhir bulan Januari itu persiapan peralihan data untuk digunakan betul-betul itu di awal Februari. Jadi yang pertama, mungkin ini sekaligus menjawab bagaimana dengan yang sudah proposal. Jadi yang pertama, kita akan memfilter dulu mahasiswa-mahasiswa yang sudah melaksanakan proposal dan sudah lengkap nilainya, itu akan kami inputkan terlebih dahulu. Karena nilainya ada sama Ibu Umuhadana. Kemudian data-datanya juga ada sama Ibu Umuhadana. Jadi sebelum
ini di launching di awal Februari, kami akan mempersiapkan mahasiswa yang sudah melaksanakan proposal itu untuk memasukkan datanya di sini. Tapi ada kendala di kita karena pengesahan revisi proposalnya mahasiswa itu tidak ada kami pegang. Jadi mungkin ada bantuan dari setiap mahasiswa itu untuk melengkapi data yang tidak ada di kita. Jadi bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan ujian proposal ataupun hasil dan terdaftar namanya di Simpel ataupun pengajuan judulnya itu melalui Simpel, itu memantau terus SIMTA-nya karena kami akan menginputkan nilainya, tetapi untuk pengesahan revisinya itu kami tidak ada. Jadi mahasiswa yang mengupload kemudian memfinalisasi. Begitu juga untuk langkah seminar hasil, silahkan dilengkapi ya. Oke. Jadi untuk mahasiswa yang tidak mendaftar di Simpel pengajuan judulnya, ini kan datanya sama sekali tidak ada di SIMTA. Ya, itu tadi caranya, mendaftar di Simpel dulu dengan pengajuan berkas pengajuan judulnya itu diganti dengan SK pembimbing. SK pembimbingnya itu ditulisin nama penguji 1 dan penguji 2. Ya. Jadi kami tidak perlu lagi mencari data yang sebelumnya di Excel kita, siapa penguji satunya, siapa penguji lain. Jadi proses kerjanya cepat. Jadi itu mohon kerjasamanya juga dari sisi mahasiswa karena ini peralihan dari form ke sistem itu agak berat karena jumlah mahasiswa kita banyak. Seandainya jumlah mahasiswa kita sedikit, ya bisa saja kita yang meminta mana lembar pengesahan revisinya. Nah, tetapi ini dalam jumlah yang besar, itu kita meminta mahasiswa untuk mengupload sendiri. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada buku panduannya? Ya, untuk buku panduan SIMTA ini ada. Sekarang pengerjaannya masih 80%. Nah, ini akan dipublish juga ketika sudah ACC, baik dari sisi pimpinan maupun dari yang membangun aplikasi ataupun yang ide utamanya ini adalah Pak Kajur. Jadi nanti pada saat launching betul-betul digunakan, kami juga akan men-share panduan supaya ketika ada mahasiswa yang bingung atau lupa prosesnya untuk SIMTA ini, ada buku panduan yang dilihat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahmaniar SPD atas jawaban yang diberikan. Bagaimana tadi penanyanya Andi Samsur Alam dulu, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah sudah jelas nih Kak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi sekedar informasi juga, ini Zoom-nya kan di-record dan nanti setelah selesai kegiatan ini akan di-upload ke YouTube-nya JTIK. Jadi sambil menunggu buku panduan, mungkin teman-teman bisa pantengin YouTube-nya JTIK untuk melihat sosialisasinya kembali, bagaimana mekanismenya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini ada yang di chat room. Mungkin teman-teman nanti setelah dua penanya ini, silahkan menggunakan fitur review supaya pertanyaannya juga tersampaikan dengan jelas. Oke, saya bacakan dari Fitri Wulandari, dari Teknik Komputer Angkatan 2018, menanyakan tentang SK pembimbing, di mana bisa diambil dan apa-apa saja yang harus dibawa untuk mengurus SK tersebut. Terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab sama Kak Niar atau Kak Umu. Dipersilahkan, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Fitri Wulandari dari program studi Tekom. Yang bertanya untuk pengambilan SK pembimbing di mana dan apa-apa saja yang dibawa untuk pengambilan SK pembimbingnya. Nah, untuk pengambilan SK pembimbing ini diambil secara offline di fakultas bagian akademik. Namun pastikan dulu judulnya itu sudah di ACC, sudah keluar di Simpel. Dan jangan juga keluar hari ini, kemudian besok langsung ke fakultas untuk
meminta SK. Mungkin 2 hari setelah judul keluar di Simpel, itu baru ambil di akademik. Karena judul yang keluar di Simpel itu akan kami olah, kemudian kita kirim kembali ke fakultas. Jadi itu juga susahnya karena sistemnya kita tidak terkoneksi dengan sistem di fakultas. Jadi kita tetap mengirimkan kembali apa yang ada di sistem, kita kirimkan kembali ke fakultas. Nah, dari fakultas mengeluarkan SK, SK-nya diambil secara offline di bagian akademik. Dan apa yang dibawa itu tidak ada, cukup menyertakan mengingat nama dan NIM-nya, kemudian lihat di simpelnya tanggal keluarnya judul. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Maniar SPD MPD atas jawaban yang diberikan. Bagaimana tadi Fitri Wulandari, ini orangnya yang mana ya? Fitri Wulandari, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Aisyah Abdullah, PTIKA 2018, bertanya mengenai jadwal seminar proposal yang sudah saya ajukan di web JTIK, apakah saya harus mengajukan lagi di SIMTA atau bagaimana? Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Ummu Hadana. Gimana, Kak? Ya, baik Ayu, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Nur Aisyah Abdullah. Bagaimana, sudah kedengaran Ayu? Sudah kedengaran, Kak? Oke. Lakukan dari Kak. Baik, untuk pertanyaan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan dari Nur Aisyah Abdullah, bagi mahasiswa yang sudah terlanjur mengajukan jadwal seminar proposal, hasil, dan tutup, tidak apa-apa, tidak perlu lagi mengajukan di SIMTA. Tapi untuk Nur Aisyah Abdullah ini, untuk pengajuannya, saya rasa saya sudah umumkan di jadwal seminar di web, bahwa pengajuan Nur Aisyah Abdullah untuk sementara masih saya tolak karena untuk persyaratannya masih belum memenuhi. Terus kalau misalnya kasusnya seperti ini karena persyaratannya belum memenuhi, jadi kalau misalnya untuk hari ini, untuk minggu depan sudah dijalankan aplikasi SIMTA, otomatis Nur Aisyah Abdullah harus mengajukan kembali. Tapi bagi mahasiswa yang sudah diterima pengajuannya, sudah sementara diproses, tidak perlu lagi mengajukan pengajuan jadwal di aplikasi SIMTA. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Kak Ummu Hadana SPD MPD. Bagaimana Nur Aisyah? Nur Aisyah Abdullah, jadi mungkin bisa diperbaiki ya berkas pengajuan jadwalnya karena ternyata ada agak sedikit masalah. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke Eko Prasetyo. Kita persilakan dulu yang raise hand. Mungkin bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Dipersilakan untuk bertanya. Eko Prasetyo. Sepertinya orangnya menghilang. Kita lanjut dulu ke pertanyaan. Tadi mungkin ada dijelaskan di bagian lembar konsul itu bisa di-download ya. Jadi pertanyaannya, apakah di bagian lembar konsul itu sudah terdapat juga paraf atau tanda tangan dari pembimbing atau bagaimana, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Iya, terima kasih moderator. Langsung saya jawab ya. Untuk paraf atau tanda tangan di lembar konsul itu masih kosong. Jadi mahasiswa itu memprint, kemudian ke pembimbing atau pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya untuk melakukan konsul. Kan biasanya di situ dicoret-coret, langsung diparaf pada saat konsul. Jadi hanya format saja yang di sistem. Nah, kemudian untuk yang diisi itu yang di logbook, itu kita mengetik
apa masukan dari pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, nanti itu bentuknya seperti persis sama dengan yang logbook itu, lembar konsul, cuman bedanya ini diketik, kemudian lebih rapi lah. Dan ini juga sebagai cadangan kalau lembar konsul offline-nya itu hilang, jadi ada catatannya secara online dan dapat dicetak. Jadi kalau lembar konsul offline-nya hilang, silakan mencetak yang di sistem dan minta tanda tangan ke pembimbing 1 atau pembimbing 2. Sedikit tambahan juga tadi ya dari Ibu Umu, bahwasanya yang sudah mengupload di form itu tidak perlu lagi melakukan upload di SIM-TA, tetapi ada beberapa file yang di form itu tidak diupload. Jadi mungkin seperti yang tadi saya bilang, ada bantuan dari sisi mahasiswa untuk mengupload. Jadi mulai dari proposal itu mahasiswa tetap harus mengupload karena di sana ada diupload SK pembimbing. Ya. Silahkan sebentar yang sudah mengetahui user IDS-nya, silahkan masuk, kemudian silahkan isi SK pembimbing, kemudian isi logbook, kemudian tetap melakukan pendaftaran seperti biasa di verifikasi berkas. Ya, tetap melakukan pendaftaran seperti biasa. Kami juga akan mengecek data kami, bahwasanya permohonan yang mahasiswa ajukan akan kami sesuaikan jadwalnya pada saat pelaksanaan seminarnya. Jadi misal seminarnya bulan Agustus lalu, nah kami akan jadwal di sistem itu bulan Agustus lalu dan kami akan inputkan nilainya sesuai dengan nilai yang pada saat itu masuk di kita. Jadi tetap ada perannya mahasiswa di sini untuk mengisi data terlebih dahulu. Tetapi untuk pendaftarannya seperti Kak Umul tadi bilang, jangan dulu ini karena sudah masuk di form itu akan tetap diproses. Nah, mungkin untuk pendaftaran di formnya ini akan segera kami tutup dan akan kami persiapkan di SIM-TA. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan ke operator. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya ingin konfirmasi dulu ke pemateri, karena tadi kita hanya membuka sesi tanya jawab selama 15 menit, dan ini sudah tepat waktunya 15 menit. Apakah boleh kita buka satu sesi lagi selama 15 menit? Karena ini masih ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan, Kak. Ya, boleh. Kalau saya tidak ada masalah. Baik, mungkin kita lanjut lagi sesi pertanyaan yang kedua selama 15 menit. Pertanyaan yang pertama itu mungkin dari bagaimana tadi Muhammad Irsyad Nurdin, tadi saya lihat Irsyad raise hand. Oh iya Kak, saya. Dipersilakan Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya coba tadi memahami dari penjelasannya Kak Rahmaniar, yaitu mengenai akun IDS itu kan katanya berhubungan dengan akun simple terus akun SIM-TA. Terus beberapa bulan yang lalu saya sudah login akun simple dan alhamdulillah diterima judulnya. Terus tadi saya coba Kak untuk regis akun IDS, katanya akun saya sudah ada, tapi pas saya coba cocokkan password yang disimple dengan IDS itu tidak bisa login Kak. Jadi mungkin saya akan lapor ke ketua tingkat, terus mungkin dicocokkan nanti anunya. Apakah kalau misalnya akun IDS-nya sudah ada, password sudah ada, berarti otomatis terubah juga passwordnya di simple Kak, atau bagaimana? Sudah Irsyad? Iya Kak, sudah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Irsyad. Mungkin bisa langsung dijawab Kak terkait akun di IDS dan akun di simple mungkin tidak sama passwordnya atau seperti apa Kak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini sangat penting untuk informasi teman-teman yang lain. Jadi mohon diperhatikan, untuk user IDS dan simple itu memang berbeda. Untuk simple itu pada saat pertama kali login itu kan menggunakan NIM
user, kemudian passwordnya menggunakan NIM dan akan diarahkan untuk merubah password baru. Jadi password IDS dan password simple itu tidak sama atau tidak berkaitan. Kecuali IDS dengan SIM-TA itu sama. Nah, kami juga di jurusan di bagian pengembang sistem ini akan membuat sistem saling terintegrasi dan usernya itu atau passwordnya itu satu pintu. Jadi satu password untuk semua sistem. Namun karena terkendala dengan waktu, jadi itu belum bisa di floating ke sistem-sistem. Namun sudah ada rencana pengembangan ke sana. Jadi ada satu user untuk semua sistem yang digunakan di SIM-TA asal terkonek dengan IDS, Integrated Data System. Jadi untuk sekarang, user simple dan user IDS itu berbeda. Jadi kalau ada yang lupa password IDS-nya, silakan melapor ke Ketinya melapor ke saya. Jadi banyak yang dilaporkan, tapi tidak banyak yang chat ke saya. Jadi lebih optimal saya membalas dan mengerjakan apa yang masuk ke saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Bagaimana Irsyad? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dan menanyakan tentang apakah ada notifikasi yang diterima oleh mahasiswa apabila jadwal ujian mahasiswa tersebut sudah terbit, Kak. Begitu, Kak. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk notif ke sistemnya itu belum ada, tetapi notif ke emailnya itu sementara kita kembangkan sekarang, cuman untuk langsung ke sistemnya itu belum bisa. Ya. Oh ya, jadi misalkan mahasiswanya nanti jadwalnya sudah terbit dari proposal hasil notifnya itu akan dikabari melalui emailnya ya, Kak? Sekarang sedang pengerjaan ke sana. Cuman mungkin di bulan Februari ini belum bisa diterapkan karena yang mengembangkan sistem ini juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi membutuhkan waktu. Nah, untuk sekarang mungkin pada saat pengajuan jadwal mungkin 2 hari, sehari bisa dicek. Nah, apabila jadwalnya sudah keluar, kan link Zoom pelaksanaan ujiannya berjalan seperti yang sekarang. Jadi untuk proses pelaksanaan ujiannya ini tidak lagi login ke sistem, ya, tapi loginnya ke Zoom untuk penilaiannya, untuk melihat nilai dan download berita acara itu ke SIM-TA. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Jadi untuk saat ini alternatif mungkin adalah mahasiswa ini sering-sering mengecek websitenya ya Kak. Begitu Kak. Kita pantengin saja websitenya 1 atau 2 hari ya. Kak, begitu. Jadi 1 atau 2 hari mereka cek lagi akunnya gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa yang sempat hadir di sini dicatat baik-baik. Jangan sampai jadwalnya kalian sudah terbit dan kalian lengah atau lupa untuk mengecek akun SIM-TA nantinya. Karena untuk saat ini alternatifnya masih mahasiswa mengecek secara manual di akunnya masing-masing. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Weli Chandra, Teknik Komputer Angkatan 2018. Saya ingin bertanya, Kak, saya sudah melakukan seminar proposal, akan tetapi saya lupa mengambil berita acara. Sedangkan berita acara yang ada di web GTIK tidak bisa diakses kembali. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa ditanggapi dari Kak Rahmaniar atau dari Kak Ummu. Ummu ini, Ummu saja. Atau mungkin bisa dijawab oleh Kak Ummu Hadana. Ada juga, saya tuh. Oh iya, Kak. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Weli. Bagaimana ketika kita tidak mengambil berita acara? Nah, berita untuk sementara ini, berita acara kan masih ada di Kak Ummu. Nah, pada saat pelaksanaan ujiannya itu, untuk pembimbing dan pengujinya lengkap,
itu berita acaranya aman, tidak usah diambil. Nanti pada saat mau ujian tutup, itu akan dimasukkan di map merahnya. Ketika pembimbing atau pengujinya pada saat pelaksanaan seminar itu tidak lengkap, itu wajib mengambil berita acara yang dibawa ke pembimbing atau pengujinya untuk face to face. Jadi nanti pemberian nilainya itu dicatat di berita acara. Jadi kalau lengkap pembimbing pengujinya, itu tidak masalah. Tetap berita acaranya ada di admin. Ya mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Bagaimana Welly Chandra, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik Kak, terima kasih. Sudah jelas nih Kak. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nur Anissa Abdullah, PTIK D 2018. Kebetulan saya sudah login di IDS, namun nick yang saya daftar itu salah satu angka. Jadi solusinya bagaimana Kak? Soalnya saya tidak bisa mengedit akun saya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Ya, untuk data nick yang dimasukkan di IDS itu kami plot dari SIA. Jadi mahasiswa yang tidak sesuai dengan nomor KTP-nya itu bisa login di SIA-nya masing-masing, kemudian lihat data dirinya. Lihat di master. Kemudian ada di situ mahasiswa, ada data dirinya di situ. Nah, lihat di situ nomor KTP-nya berapa. Karena kami ini pengembangan sistem mengambil data dari SIA satu kali plot, semua mahasiswa dalam satu angkatan itu langsung memasukkan datanya di IDS. Jadi nick yang terdaftar di SIA itu, nah itu yang dipakai di IDS. Silahkan dicoba untuk login di SIA-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Jadi untuk Nur Anissa Abdullah tadi, solusinya adalah cek akun SIA-nya. Apakah sudah benar nick-nya atau mungkin di situ yang bermasalah. Kalau di situ yang bermasalah, kita ngeditnya di sana. Dan nanti insya Allah akan terubah sendiri di IDS-nya. Begitu ya, Anissa Abdullah. Pertanyaan berikutnya dari Zulkarnain. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana proses pergantian judul dari versinya Simtea ini, Kak. Untuk proses pergantian judul, saya mau konfirmasi dulu pertanyaannya. Proses pergantian judulnya ini sudah berhasil diganti judulnya dengan SK baru atau proses pergantian judul yang belum di ACC yang mau ditanyakan? Bagaimana Zulkarnain mungkin bisa langsung direspon, kalau jaringan tidak mendukung langsung di chat room. Tidak di pergantian judul yang sudah diterima. Nah, Oke, itu tadi yang saya jelaskan. Nanti ada form yang saya sebar untuk perubahan judul yang sudah keluar SK-nya itu mengisi form. Nanti saya akan include-kan dengan daftar hadir sekarang, kemudian mengisi judul baru, pembimbing barunya siapa, penguji barunya siapa, karena ada beberapa yang peralihan pembimbing. Jadi mahasiswa yang pengajuan permohonan judulnya yang sudah di ACC di fakultas dan sudah terbit SK pembimbingnya, itu mengisi form sekaligus daftar hadir. Nah, ini kan tadi saya buat form itu mewajibkan semua diisi. Nah, bagaimana kalau mahasiswa yang tidak pernah berubah judulnya? Nah, kalau tidak pernah berubah judulnya, tidak pernah berubah pembimbing dan pengujinya, silahkan diisi itu saja. Ya, diisi dengan judul yang dari awal sampai sekarang itu yang tidak pernah diubah, itu saja yang dipakai. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Bagaimana Zulkarnain, apakah sudah jelas?
Baik, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Wahyudi PT IKE 2017. Ingin bertanya tentang mengupdate judul di Simple, Kak. Maaf, mungkin Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah update judul itu hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu atau link formnya terbuka terus, Kak? Terima kasih, Kak. Itu mungkin pertanyaannya, Kak. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Kak, tentang ini. Jadi apakah mengupdate judul itu hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu atau pengupdatean perubahan judul itu terbuka secara terus-menerus, Kak? Iya, baik saya akan jawab. Untuk perubahan judul itu tidak dibatasi waktunya, namun perubahan judul ini dilakukan apabila ada kesepakatan antara pembimbing penguji. Nah, setelah ada kesepakatan dari pembimbing dan penguji, mahasiswa membawa SK pembimbingnya ke sekretaris jurusan. Nah, sekretaris jurusan akan memberi disposisi. Kemudian setelah diberi disposisi, mahasiswa mengupload permohonannya di persuratan, di layanan, kemudian di bagian persuratan. Untuk masalah di sistem itu admin yang kerja. Jadi mahasiswa hanya bermohon saja. Ketika di ACC sama Ibu Sekjur, kemudian dimasukkan ke saya di bagian layanan, kemudian menu persuratan, itu saya yang akan mengupdate ke sistem. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk sesi kedua, pertanyaan selama 15 menit juga sudah cukup. Jadi kurang lebih kita sudah 30 menit melakukan diskusi dan tanya jawab. Oh ya. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini kita cukupkan di sini, tapi untuk yang terakhir mungkin ada saran atau pesan dari kakak-kakak operator jurusan Teknik Informatika dan Komputer kepada mahasiswa yang ada di sini yang bisa disampaikan kepada teman-temannya yang mungkin tidak menghadiri agar kedepannya nanti tidak ada yang datang ke ruang administrasi hanya untuk menanyakan bagaimana mekanisme pengajuan tugas akhir yang jelas-jelas sudah disosialisasikan. Gitu, Kak. Bagaimana solusinya? Ya, mungkin harapan dulu ya. Harapan saya semua yang hadir di sini betul-betul mengikuti sosialisasi ataupun kegiatan kita pada sore hari ini, karena ini akan sangat bermanfaat dan sangat membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena ini sistem baru yang diterapkan dan perlu adanya sosialisasi agar mahasiswa tahu, agar mahasiswa tidak bingung apa langkah yang harus dilakukan ketika akan melakukan seminar. Jadi besar harapan kami di sisi staf untuk mahasiswa betul-betul memperhatikan apa yang telah disampaikan, karena pengalaman dari yang kemarin-kemarin ketika sudah disampaikan masih banyak yang bertanya. Nah, bertanyanya pun banyak yang melalui WhatsApp. Nah, kadang ketika WhatsApp-nya sudah banyak tertimbun, itu sudah tidak terbaca lagi. Jadi ini untuk mahasiswa, bukan untuk kita. Kami di sini hanya membantu menjelaskan supaya arahnya mahasiswa ini terarah, tidak lagi bingung mau kemana-kemana. Jadi kemudian yang kedua, untuk teman-temannya yang tidak hadir mungkin bisa sharing. Jadi tidak ada lagi yang datang, Kak, saya lagi ada masalah terus tidak ikut sosialisasi. Nah, mungkin komunikasi ke temannya itu juga ditingkatkan. Untuk penyebaran informasi jangan ditahan-tahan. Apapun yang kita tahu informasi untuk pengurusan A, B, C itu ditanya saja di temannya, entah mau didengar atau tidak. Karena ujung-ujungnya dia yang butuh. Pasti kalau tidak ada dengar akan kembali jika kita bertanya. Jadi kita membantu teman tak, kita juga membantu kami dari sisi
admin membantu menjelaskan yang tidak hadir dalam sosialisasi ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Ya, jadi kami sudah menyediakan, insya Allah nanti akan ada buku panduan dari sistem informasi tugas akhir ini, dan juga nanti kami akan mengupload recording ini ke YouTube JTIK FTUNM. Jadi teman-teman mahasiswa di sini mungkin bisa melihatnya ketika mungkin ada yang dilupa, atau bisa menyampaikan ke temannya yang tidak hadir untuk bisa melihat di YouTube atau nanti melihat buku panduannya, ya. Karena kalau mungkin dari teman-teman mahasiswa nanti ingin bertanya, dan kebanyakan ada yang bertanya lewat WA dan merasa bahwa pesannya itu diabaikan, atau mungkin dari pihak admin lambat respon, padahal mungkin karena banyak juga yang dikerja di sini sehingga WA-nya tidak sempat dibaca, gitu ya. Mungkin dimohon kerjasamanya. Oke, mungkin untuk sisi diskusi dan tanya jawab kita akhirnya sampai di sini dulu. Di chatroom itu sebelum kita masuk ke penutupan, di chatroom akan saya kirimkan link daftar hadir. Jadi di daftar hadir ini teman-teman diharapkan untuk mengisi dengan baik dan benar nama pembimbing dan pengujinya, nama dan SK-nya ya. Ada SK juga tadi? Ya. Ini ada link saya kirimkan di chatroom. Mungkin teman-teman bisa langsung mengisi. Jadi di situ ada nama, ada NIM, ada kelas, ada judul terbaru. Jadi mungkin teman-teman yang pernah merubah judulnya jangan masukkan judul lamanya, dan nama pembimbing kedua dan nama pembimbing satu dan keduanya disambung saja kayak kata dan ya, dan nama penguji satu dan penguji duanya, kemudian upload SK pembimbing terbarunya. Oke. Mungkin sambil teman-teman bisa mengisi, kita ini ada yang ini Kak dari chatroom tidak bisa diakses. Oh, mungkin karena saya emailnya JTIK jadi bisa kuakses. Ya. Salin saja dulu ini. Nanti disalin saja linknya, mungkin yang tidak bisa di copy saja dulu linknya, copy paste. Nanti akan diperbaiki aksesnya di sini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berakhirlah sesi sosialisasi Sistem Informasi tugas akhir di jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang telah bersedia memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Rahmaniar SPD MPD, Ibu Ummu Hadana SPD MPD, dan Kak Sabrang yang sempat hadir atas materi yang diberikan yang sangat berguna ini nanti kepada teman-teman mahasiswa khususnya di angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mau meluangkan waktunya. Ini ada sekitar 148 mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk hadir, bergabung, dan menyimak sosialisasi ini hingga selesai. Ini akhir kata dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya jangan lokal dulu ya, jangan leave. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jadi tolong teman-teman jangan langsung leave dulu sambil diperbaiki aksesnya ya. Mungkin satu orang bisa coba akses lagi linknya, siapa tahu sudah bisa. Dan mungkin yang bisa menyalakan kameranya ya, tidak terkendala, tidak berada di kendaraan atau tidak sedang berenang, silahkan mengaktifkan kameranya. Kita mengadakan sesi dokumentasi. Maaf Kak, untuk link absennya masih belum bisa diisi Kak. Belum. Ini Irfan saya? Iya Kak, saya. Dikenal nih suaranya. Iya Pak. Belum bisa katanya Kak. Tunggu ya, lagi dicoba perbaiki aksesnya. Ya, nyalakan kameranya. Ini kayaknya rata-rata angkatan 18 nih. Kita masuk ke slide ketiga. Sambil dicoba diakses, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan SK-nya ya. Saya yakin pasti di sini ada yang tidak punya SK di perangkatnya saat ini. Mungkin ada di Alhamdulillah Kak, bisa mi absennya Kak. Oh bisa mi? Ya silakan diakses absennya, terutama untuk yang sudah mengajukan judul ya, karena kalau kalian tidak
mengisi absensi, tidak mengisi judul, tidak mengupload SK-nya kalian, nanti jangan bertanya kenapa data saya tidak ada di SIMTA. Gitu. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4. Wah, banyak ya. Slide kelima. Jangan lupa absennya teman-teman sebelum lift. Oh ya, sudah dipersilahkan lift kalau sudah bisa linknya. Oke, terima kasih sudah join. Dan apakah absennya akan terbuka? Enggak, absennya akan ditutup dalam jangka waktu berapa, Kak? Ya, 10 menit. Atau mungkin 1 kali 24 jam kan? Kak, untuk absennya bagi yang belum memiliki judul bagaimana? Hah? Mengajar. Yang belum ada judul gimana, Kak? Oh iya, kalau belum ada judul, tak segera mengajukan judul di. Tapi tulis di situ judulku belum ada, Kak. Di sini seharusnya sudah ada judul semua karena yang diundang adalah angkatan 2015 sampai 2018. Jadi kalau belum ada judul, segera ajukan judul kecuali yang bertanya tadi adalah angkatan 2019. Tapi Kak, ya. Kalau sudah masuk di simpel judul baru keluar juga tapi belum ada SK-nya, bagaimana itu Kak? Kapan Ki mengajukan judul? Sudah keluar pengumumannya? Iya, sudah keluar Kak. Nur Fadila ini ya? Tekom 2018? Iya. Oh iya. Coba Ki cek di fakultas SK apakah sudah ada. Pengisian form ini akan dibuka selama 1 kali 24 jam. Besok hari Sabtu. Bisa diperpanjang lagi, Kak. Nanti kalau diperpanjang, ini bukan PPKM ya, diperpanjang terus. Bagaimana kalau misalkan ada yang sudah ada judulnya, tapi belum ada SK-nya? Ada pengajuan judulnya. Kan di situ wajib, Pak. Ya, sampai lewat dari 1 MB kan. Mungkin yang sudah mengajukan judulnya sudah dinyatakan lulus tapi belum ada SK-nya, bisa kasih masuk itu yang lembaran pertama judul tak? Yang kasih masuk semua sama deskripsinya. Oke? Oh, baik Kak, ya. Ya, terima kasih Kak. Halo Kak. Ya. Ini absennya kenapa ada input pembimbing 1 dan penguji 1 Kak? Pembimbing 1 dan 2, penguji 1 dan 2 kan pembimbing ada 2 orang, penguji ada 2 orang. Saya kira absen Kak, absen saja juga. Ya, itu absen dan data di dalam absennya itu begitu. Oh. Supaya kalian nanti tidak disuruh untuk menginput data 2 kali karena kami memerlukan data pembimbing dan penguji serta SK-nya kalian untuk ditarik dari simpel ke SIMTA karena kan ada beberapa mahasiswa yang sudah berubah, pembimbingnya sudah berubah, pengujinya, tapi di simpel kan tidak berubah. Begitu. Jadi nanti dicocokkan kembali. Itu yang sudah aku ganti judulnya belum ada SK barunya. Ya, ini ya saya informasikan lagi bagi yang sudah mengajukan judul atau sudah mengajukan pergantian judul tetapi belum ada SK-nya, masukkan SK kalau misalkan yang ini mungkin bisa pakai SK lama, tapi yang belum ada, yang baru mengajukan tapi belum ada SK-nya, bisa kasih masuk lembaran pertama di pengajuan judulnya. Kan di bagian SK lama itu ada biasanya disposisi, dibilang oh sudah mengganti judul ini. Tidak bisa masuk ke simpel. Kenapa tidak bisa ini?
Mungkin kita lupa passwordnya. Bagaimana kalau kadaluarsa SK-nya? Segera diajukan perpanjangan SK pembimbing. Ada di websitenya jurusan, kita masukkan di bagian persuratan perpanjangan SK. Tapi untuk sementara mungkin bisa pakai itu, kasih masuk di form yang tadi. Tapi Kak, ini absen untuk daftar hadir sosialisasi atau untuk yang ada saja judulnya Kak? Daftar hadir sosialisasi. Kalau memang belum ada judul tak, apa nih? Itu yang apa mau diisi ini di SK Kak? Karena seharusnya haruskan gitu berarti punya judul deh. Berarti file sembarang jika Kak di-upload. Jantung juga sembarang, baru selfie kita kasih masuk. Tidak Kak, kalau saran nih ya bagusnya ada absen untuk sosialisasi Kak. Nah, ini absennya untuk sosialisasi, niatnya supaya kalian tidak mengupload 2 kali. Jadi kepada mahasiswa yang belum punya judul, tulis saja di Word terus PDF kan, bilang saya belum punya judul, gitu. Di sini mungkin masih banyak yang belum punya judul. Caranya begitu ya, tadi kita isi saja karena ini daftar hadir sekaligus untuk tracing siapa-siapa yang sudah mengajukan judul, siapa-siapa yang mengubah judul, dan nantinya kita akan perbaiki datanya untuk masuk di SIM-TA. Apa ini? Judulku sudah berubah. Sudah bimbingan, sudah mengajukan perubahan judul di SK pembimbing tapi belum terbit. SK lama dikasih masuk, judul terbaru itu ya SK lamanya saya yang dikasih masuk karena kan biasanya di SK lama itu ada disposisi perubahan judulnya. Nanti kan bisa diketahui oh ini apa namanya, ini sudah rubah judul. Gitu ya. Kak, masih izin mau bertanya? Iya. Kan ada temanku yang sudah input judulnya di simple, baru dia salah pilih PA. Nah, otomatis kan tidak bisa dirubah, jadi bagaimana itu Kak? Padahal sudah disubmit. Kak, ini ada yang mengajukan judul di simple tapi dia salah pilih PA. Keluar nih judul tak? Belum Kak, baru. Kapan Ki mengajukan? Tadi. Baru Kak. Oh iya. Jadi tunggu karena itu kan di simple nggak bisa upload 2 kali ya Kak? Iya. Jadi kita lihat Ki ini tak, lihat Ki simple tak. Kalau semisal nanti alhamdulillah diterima judulnya, cek Ki apakah pembimbing PATA atau pembimbing 1 itu tidak berubah namanya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan dosen PATA langsung Ki melapor ke prodi. Jadi karena itu tidak bisa diupload 2 kali. Kalau keluar nih Kak, nanti kalau keluar nih baru tidak sesuai dengan nama dosen PATA, kan tadi dosen PA yang salah pilih. Iya. Iya, kalau nama dosen yang keluar di situ sebagai pembimbing 1 atau pembimbing 2 tidak sesuai dengan dosen PATA, segera lapor ke prodi. Bawa itu pengumuman tak? Screenshotnya maksudnya pengumuman. Baru lapor Ki bilang salah nama pembimbing PA. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Kak. Iya. Kak, mau juga bertanya. Iya, Irfan. Ini Kak, kurang lebih sama masalahnya yang di simple untuk pendamping 1 pas ku buka awalnya. Nge-lag di Irfan. Iya, ini yang bertanya bagaimana kalau sudah ubah judul tapi belum didisposisi. Maksudnya bagaimana nih? Jadi siapa yang menyetujui perubahan judul tak? Iya Kak. Kan
Anda Irfan, saya kira tidak tidak jadi bertanya, jadi saya respon yang lain. Oh, jelek jaringanku tadi, Kak. Makanya ke kampus, Ki. Siap, Kak. Bagaimana tadi Irfan? Ini Kak, pas ku buka simpel di bagian pengajuan untuk pendamping akademikku untuk penguji 1 sesuai, tetapi ketika pada saat ku buka kedua kalinya berubah Kak, jadi dosen lain. Tapi pas ku buka lagi kembali lagi. Kadang-kadang begitu. Fatal gitu. Baru ku coba begitu Kak, ini begitu jelas. Katanya Irfan sama simpel bilang Kaniar. Tidak masalah itu tadi. Tidak masalah ya Irfan. Ngeprank itu simpel. Oke Kak, makasih banyak. Cek pertama, keluar lagi, login lagi, salah lagi, keluar lagi, login lagi, benar lagi. Kalau sekarang masih berbeda Irfan. Alhamdulillah benar nih Kak. Tadi sempat ku ulangi 2 kali sampai 3 kali berubah-ubah pas yang beberapa kalinya baru tetap. Udah gitu berarti bagus nih Kak. Aduh, tunggu dulu. Judul terbaruku itu perubahan redaksi kata dari judul pertama, tapi belum juga terbit SK perubahan judul dan SK perpanjangan dari fakultas. SK lamaku maksudnya SK pembimbing. Judulku beda di SK pembimbing sama di profesor. Itu tuh judulku berubah pada saat bimbingan. Jadi tempat proposal. Jadi judulku di SK pembimbing sama proposal beda. Oh, itu perubahan judul kalau pembimbing. Kak, ini sudah mengajukan perubahan judul. Siapa namanya? Rizky Putra sudah mengajukan perubahan. Kalau misalkan belum mengajukan, masukkan saya SK yang lama tak. Nanti mengajukan pakai disposisi perubahan judul di Sekjur, baru kita masukkan di persuratan, kemudian nanti keluar SK baru tak, baru kita urus lagi. Kayaknya Kak itu bisa upload perubahan SK perubahan judul di Simtek. Ini belum, ini Kak ceritanya dia bimbingan, kan ada SK-nya keluar, dia bimbingan proposal, ada redaksi kata di judulnya di proposalnya yang diganti sama pembimbingnya, tapi kan SK-nya belum ubah di SK-nya, jadi ngajukan dulu perubahan. Iya. Jadi kalau ada di SK-nya, baru nge-proses PA ya SK barunya upload, tapi kalau jadi untuk sekarang nggak yang diupload SK lama? Bisa SK lama selama proses finalisasi proses proposal itu belum difinalisasi, masih bisa. Oh ya. Jadi selama proses proposal itu belum difinalisasi, masih bisa mengedit judul tak? Gitu Mina? Masukkan misalnya dulu SK yang ada. Tapi proses segera perubahan judul tak? Oh, enggak berarti anunya. Begitu ya, siapa namanya ini? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak bisa share link perpanjangan SK pembimbing. Ini semua jenis persuratan itu diakses di satu link ya, di link tik.st.unm.ac.id. Cari makin di situ. Iya, yang borang juga Bu, yang kayak kalau di borang itu. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, silahkan di live meeting. Saya end juga ini. Sudah tidak ada? Irfan mungkin? Aman ini? Alhamdulillah aman Kak. Oke, Irfan. Tidak, jangan dulu proposal, ubah dulu. Ubah dulu judul tak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya end Mina meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar.
Iya dan. Mas Bro. Tarik keluar bakal kita turun nih. Mendengar gitu dia. Bawa gini, bawa gitu. Jadi pedis. Cing. Kapan Ki mengajukan? Siapa sih namanya nih? Aktifkan saya audiota begitu. Supaya cepat sebelum saya end ini. Supaya langsung dicek kapan Ki mengajukan perubahan judul. Lama sekalinya tuh kapan? Karena terakhir kapan? Kapan? Masa peralihan akhir minggu ini. Enggak Kak, dia sudah mengajukan katanya perubahan judul. Sudah lama nih, tapi belum diproses. Siapa tahu di pengajuan di konversi. Dari enggak tahu orang ini. Dari Maki Akademik bertanya. Namanya siapa ini? Dari Mi Akademik. Dari bulan Oktober, dari Mi Akademik. Ini siapa? Tidak mau bersuara. Dari bulan Oktober itu sudah diproses semua. Yang penting kan itu sebulan kayak publikasi jurusan itu dari tahun berapa ke berapa, bagaimana nomor SK-nya. Atas nama siapa Ki? Dicekkan di persuratan. Tapi gampang aja gitu. Muhammad Reski Putra. Kak. Atas nama Muhammad Reski Putra dari bulan Oktober, Bang, Kak. Sudah nih Oktober. Di Muhammad Reski pakai Y. Reski Putra. Iya. Ya, perpanjangan SK. Perubahan SK, perubahan judul. Anda tahu Pak Muhammad Reski Putra sih. Reski Putra pengajar pertamanya perpanjangan judul sama bagaimana kalau orang tidak setuju, kalau orang pasti ya kan. Iya, Muhammad Reski Putra Asman. Edom juga Pengajuan ketiganya perpanjangan yang kita ajukan itu di web itu perpanjangan SK bukan perubahan judul. Perpanjangan SK pembimbing saya sudah diupload sudah lama tapi belum ada terbit. Sudah cek ke akademik SK-nya. Jadi kalau ke akademik bilang Ki mau ambil SK, jangan Ki bilang mau urus SK pembimbing, nanti diarahkan Ki kembali ke prodi. Atas nama terima emailin tadi. Jadi jadi podcast live streaming. Iya Kak. Stop record dulu. Sudah diproses ke akademik lagi bertanya. Iya, maksudnya kalau ke fakultas Ki bilang Ki mau ambil, yang Ki bilang mau urus, nanti dikembalikan ke jurusan, disuruh Ki lagi kembali ke sini karena kalau bilang Ki mau Kak urus SK pembimbing pasti disuruh Ki di prodi Ki. Bilang Ki mau Kak ambil SK perpanjangan judulku. Oke, sekian ya teman-teman. Saya end meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.